Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat-sahabat Fatayat yang insyaallah selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah saya Ruby Yudewati, Fatayat NU Katibung, akan menyampaikan sebuah cambuk buat saya untuk bersemangat dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hambanya yang ridho atas segala sesuatu, semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Fatayat, ada 4 wanita yang merupakan penghuni surga dan kelak akan menjadi pemimpin bagi para wanita yang ada di dunia. Siapakah itu 4 wanita tersebut? Yang pertama adalah istri Nabi sendiri, yaitu Siti Khadijatul Kubro binti Khuwailid. Kemudian yang kedua, putri Nabi, yaitu Siti Fatimah Az-Zahra. Kemudian yang ketiga ada Siti Maryam binti Imron, dan yang keempat ada Siti Asiyah yang merupakan istri Fir'aun. Dan Rasulullah bersabda bahwa penghulu atau pemimpin dari semua wanita itu adalah Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Untuk mengenal siapa sih 4 wanita tersebut, mengapa Rasulullah berkata 4 wanita tersebut adalah merupakan penghuni surga? Tentunya 4 wanita tersebut adalah wanita-wanita yang teguh imannya, teruji ya keimanannya, mentalnya selama di dunia, sehingga Allah menubatkan 4 wanita tersebut menjadi penghuni surga. Kita melihat istri Nabi, Siti Khadijah binti Khuwailid, merupakan wanita terkaya, seorang CEO pada masanya gitu. Yang kaya raya, yang mana kekayaan Arab Saudi pada saat itu dikuasai oleh Siti Khadijah. Namun Siti Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad dan mau berjuang di jalan Allah, dan beliau merupakan wanita pertama yang mempercayai agamanya Allah, yang mempercayai Rasulullah adalah utusan Allah. Kemudian Siti Khadijah juga sudah teruji. Sebelum bertemu dengan Nabi Muhammad, Siti Khadijah sudah diuji dengan 2 kali pernikahan yang gagal, dan kemudian akhirnya mendapatkan pernikahan yang sejati, yaitu seorang lelaki yang agung, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dari sini kita tahu bahwasanya Siti Khadijah selain mengorbankan hartanya, juga sebagai seorang wanita yang sangat sabar dan selalu mendampingi Rasulullah, walaupun Siti Khadijah wafat sebelum Rasulullah hijrah. Kemudian yang kedua adalah Siti Fatimah Az-Zahra, seorang wanita istri dari Ali bin Abi Thalib. Hidup sederhana, serba kekurangan, namun Siti Fatimah dengan keteguhan hati. Pernah suatu ketika Siti Fatimah mengadu kepada Rasul perihal tangannya yang kasar karena menggiling gandum. Dia membantu suaminya, yaitu Ali bin Abi Thalib, untuk menggiling gandum sampai kasar tangannya. Namun Rasulullah selalu mengatakan kepada Siti Fatimah agar bersabar dan ridho atas ketetapan Allah, karena nantinya Siti Fatimah adalah penghulu dari para wanita, karena Fatimah itu seperti baunya surga. Nah, Fatimah adalah bentuk bidadari yang ada di dunia. Kemudian wanita yang ketiga yang dijamin masuk surga adalah Maryam binti Imron, yang merupakan ibu dari Nabi Isa. Bayangkan sahabat-sahabat, seorang wanita yang sangat alim, sangat salihah, yang sehari-harinya hanyalah berada di mihrab, tidak pernah bertemu dengan laki-laki manapun. Namun malaikat datang menghampiri dan mengatakan bahwasanya akan ada janin yang ditiupkan ke dalam rahim Siti Maryam. Bagaimana Siti Maryam tidak panik? Bagaimana Siti Maryam tidak malu? Akan dihujat oleh masyarakat, kalau zaman sekarang dihujat oleh netizen gitu. Bagaimana mungkin Siti Maryam yang begitu salihah, yang tidak pernah pergi kemana-mana, yang sehari-harinya hanya di mihrab beribadah kepada Allah, tiba-tiba ditiupkan ruh di dalam rahimnya. Namun dengan keteguhan hati dan keridhaan Siti Maryam, dia menerima bahwasanya semua itu adalah takdir dari Allah, bahwasanya adanya Nabi Isa di dalam perut Siti Maryam sebagaimana adanya Adam, Nabi Adam, manusia pertama. Karena jika Allah menghendaki, maka kun fayakun, maka akan terjadi.
Siti Maryam pada saat itu melahirkan Nabi Isa sendirian dengan penuh siksa di bawah pohon kurma, tapi Allah tidak pernah meninggalkannya. Bahkan Nabi Isa ketika lahir, ketika bayi-bayi lain tidak bisa berbicara, tapi Allah memberikan mukjizat seorang bayi Isa bisa berbicara dan membela ibunya, bahwasanya Nabi Isa itu lahir sebagaimana lahirnya Nabi Adam, tidak ada ayah. Tapi bukan berarti Siti Maryam telah melakukan perbuatan yang tidak baik, tapi semuanya itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Isa membela dan meyakinkan bahwasanya dia bukanlah anak Tuhan, tapi dia adalah benar-benar anaknya Siti Maryam atas kekuasaan Allah yang ditiupkan ke dalam rahimnya. Kemudian yang keempat, wanita yang keempat adalah Siti Asiyah yang bersuamikan seorang Fir'aun. Bayangkan sahabat-sahabat, seorang ratu Mesir mempunyai kerajaan, tapi dengan kelembutan hatinya, semenjak ia menemukan seorang bayi, yaitu bayi Musa alaihissalam yang diangkatnya menjadi anak, kemudian diasuhnya, kemudian Nabi Musa akhirnya menyampaikan risalah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Allah yang harus disembah, sehingga seorang Siti Asiyah percaya kepada anak itu Nabi Musa, dan ia menyembunyikan keimanannya dan dia tidak mau mengakui suaminya sebagai Tuhan pada saat itu. Walaupun akhirnya Fir'aun mengetahui pula bahwasanya istrinya ternyata mengkhianatinya dan dia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai-sampai Siti Asiyah dipaku tangannya, kemudian dijemur di tanah lapangan sampai menjelang hayatnya. Siti Asiyah tetap bersikukuh dengan keyakinannya dan meminta kepada Allah, "Duhai Allah, berilah aku rumah di surga." Dan insya Allah, Allah sedang membangunkan rumah di surga bagi Siti Asiyah. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, kita tidak mungkin seperti Siti Khadijah. Kita jauh jika dibandingkan Siti Fatimah, dan kita tidak seperti Siti Asiyah ataupun Siti Maryam. Tapi kita adalah wanita akhir zaman yang insya Allah mampu meneladaninya. Kata Rasul, jika seorang wanita sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, maka dia bisa masuk ke dalam surga dari pintu manapun. Mudah-mudahan kita adalah termasuk salah satunya. Demikian dan saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.